Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Berkah dalam. Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat kesehatan. Hari ini saya kembali mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan daku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar bahwa Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Apa yang dilakukan oleh orang sakit kusta itu? Dia datang kepada Tuhan, maka dia memperoleh kesembuhan. Maka kita sebagai orang beriman, apapun situasi yang sedang kita hadapi, kesulitan, sakit, penyakit, ekonomi, apapun yang kita hadapi, kita harus terus datang kepada Tuhan. Kita datang dan boleh berkata dan menyembah Dia dan berkata kepadanya, "Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Seperti yang dikatakan oleh orang kusta. Kita boleh berkata, "Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat membantu saya dalam setiap kesulitan, persoalan hidup yang sedang saya alami." Maka, belas kasih Tuhan itu akan tercurah kepada kita kalau kita datang dengan rendah hati memohon kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kepasrahan kepada Tuhan adalah sikap yang mesti kita semua miliki di hadapan Tuhan. Karena kita bukan apa-apa. Kepasrahan si kusta dalam Injil hari ini ditampilkan dalam sikap kerendahan hati yang luar biasa. Dia datang kepada Tuhan. Dia datang dan memohon kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendaknya. Dia tidak memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendaknya. Padahal dia sangat membutuhkan untuk disembuhkan. "Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Suatu doa yang luar biasa. "Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menolong saya dalam setiap badai, dalam setiap kesulitan yang sedang saya alami dalam kehidupan saya. Semuanya terserah Engkau, Tuhan. Saya datang memohon kepadamu, dan saya percaya Engkau Allah yang tidak akan pernah menolak siapapun yang berharap kepadamu." Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari saya mengajak kita semua, sesulit apapun hidupmu, seberat apapun pergumulanmu, datanglah kepada Dia dan berserulah, "Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menolong saya." Dan percayalah dengan imanmu bahwa Dia mampu melakukan apapun karena Dia datang untuk menyelamatkan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, pertanyaan buat kita renungkan hari ini. Apakah kita sudah memiliki sikap demikian seperti yang dimiliki oleh orang kusta? Ataukah kita justru lebih sering memaksa Tuhan untuk memenuhi setiap keinginan dan kebutuhan kita? Mari kita pasrahkan seluruh hidup kita
dan kita biarkan kehendak-Nya terjadi atas kehidupan kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, sungguh bacaan hari ini meneguhkan iman saya, bahwa seberat apapun pergumulan saya, kalau saya datang dan memohon kepadanya, dan membiarkan kehendak-Nya terjadi, saya akan memperolehnya. Percaya Bapak Ibu, Tuhan tidak jauh, Dia dekat dengan Anda saat ini. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, tahirkanlah kami dari segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat selama ini. Sebagaimana Engkau mentahirkan seorang kusta yang memohon kepadamu untuk disembuhkan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah tabib sejati yang menjadi andalan bagi banyak orang yang berharap kepadamu. Berkatilah semua mereka yang sedang sakit, apapun bentuk penyakitnya Tuhan, khususnya mereka yang penyakit tak tersembuhkan. Kau jamah mereka satu persatu Tuhan, dan Kau berikan harapan akan kesembuhan. Engkau tabib di atas segala tabib. Engkau telah menyelamatkan kami dengan darah dan air yang keluar dari kerahiman-Mu. Sembuhkanlah semua mereka yang sakit, juga bagi mereka yang saat ini sakit karena pandemi COVID-19. Jamah mereka semua Tuhan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.